Istriku malah pengen balik jadi pacarku aja. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Kira-kira ada gak ya orang-orang yang nyesel udah nikah terus malah pengen downgrade gitu loh, bilang ke pasangannya, kayaknya kita udahan deh nikahnya, kita balik pacaran lagi aja yuk kayak dulu. Kira-kira kenapa ya? Istriku umur 33 tahun ngebantah kalau kami udah nikah dan pengen dipanggil pacar. Aku bingung. Aku aja masih manggil kamu kadang-kadang pacar. Cewek gue. Ya cewek gue lupa udah nikah. Istriku 33 tahun dan aku, cowok 29 tahun, udah nikah selama 4 tahun menuju 5 tahun. Kami punya hubungan dan pernikahan yang baik. Kami ngadain pernikahan yang cukup mahal, yang masih kami bayar bahkan sampai sekarang. Idi. Aku ada struknya setiap bulan buat ngebuktiin. Ini nih nyesel, orang nyesel nikah mahal. Istriku ngambil alih tentang perencanaan pernikahan, jadi biar semuanya sesuai sama selera dia. Dia kelihatan kayak nikmatin banget waktu itu, dan selama beberapa tahun pertama pernikahan kami, dia itu sering ngeliat lagi album foto pernikahan kita dan kelihatan bahagia dan tanpa masalah. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, aku merhatiin sikap istriku terhadap A, pernikahan kami, dan B, hubungan pernikahan kami pun berubah. Ini dimulai sama dia. Ya aku pikirnya bercanda waktu dia nyebut dirinya sebagai pacarku. Contohnya, dia bilang ke aku buat beliin dia kartu pacar daripada kartu istri buat hari Valentine. Aku pikir dia cuma main-main aja awalnya, tapi sikap ini kok terus meningkat ya. 2 bulan yang lalu istriku berhenti pakai cincin pernikahan. Aku kesel banget dan nanya ke dia, apa ada yang salah? Terus dia bilang ke aku kalau ya semuanya bebe aja kok, dan dia cuma nggak mau aja pakai perhiasan di tangannya. Istriku nggak pernah suka cincin sih dan perhiasan, jadi ya oke lah, mungkin bisa terjadi. Tapi saat kami lagi bareng teman-teman, istriku tuh bakal marah kalau aku sampai ngomongin dia dan nyebut dia sebagai istriku, bukan pacar. Dia bakal berusaha keras banget buat ganggu aku waktu aku lagi cerita, untuk memperbaiki ceritaku tentang hubungan kami. Awalnya hal ini tuh sesuatu yang ditertawain aja sama teman-temanku, tapi semua orang sekarang jadi mulai agak canggung jadinya. Salah satu teman kami lagi ngobrolin tentang pernikahannya yang dijadwalin awal tahun depan. Mereka nanya saran dari istriku tentang gimana dia mempersiapkan pernikahan kami. Terus istriku ngeresponnya dengan, pernikahan apa? Saat temanku ngelanjutin cerita tentang dekor meja yang dipakai sama istriku, dia kayak nangis gitu di depan semua orang, terus pergi keluar. Malamnya aku nanya langsung ke dia, apa dia punya masalah sama hubungan kami, atau aku ngelakuin kesalahan dalam pernikahan kami. Dia pun ngeyakinin aku kalau semuanya baik-baik aja di antara kami. Dari pandanganku, di luar masalah ini, hubungan kami itu tetap kuat kayak biasanya. Kami lagi mempertimbangkan anak dalam waktu dekat. Kehidupan seks kami bagus, dan istriku baru-baru ini nyaranin kami untuk pakai tato yang serasi sebagai pembaruan dari cinta kami. Apa ada saran yang bisa dikasih tentang kondisi istriku yang berperilaku kayak gitu? Dan apa yang harus aku lakukan? Menurutmu kenapa itu? Kayak ngerasa udah tua aja lah nikah-nikah itu? Atau ngerasa kayak sebagai cewek berhasil dikekang atau kayak gitu Tajim? Kalau aku sih percaya bahwa kadang tuh kita bisa dimabuk asmara itu literally loh. Jadi ketika lagi jatuh cinta banget sama seseorang, terus kalian menikah, terus kalian ya dimabuk asmara lah, terus ngelakuin itu semua, terus bahkan ngerencanain dekor segala macam kayak selera kamu kayak gitu. Terus setelah acara pun masih suka ngeliat-ngeliat album ya gitu-gitu kan. Terus mungkin ada sesuatu yang nge-trigger dia, kayak mengingatkan dia tiba-tiba kalau dia udah seorang istri ya kayak gitu. Nggak melulu tentang tua dan muda sih, lebih kayak kamu udah orang yang berbeda saat ini kayak gitu. Kayak istri itu bukan sekedar jabatan tapi ikut dengan tanggung jawabnya, iya, misalnya kayak gitu ya. Iya, semuanya itu sih. Jadi kadang-kadang ada orang yang kaget, maksudnya baru terbangun dari maboknya itu tadi,
mabok asmara itu kan bisa bertahun-tahun kan. Terus ada suatu kejadian bikin dia kebangun dari maboknya, terus dia baru, gue udah jadi seorang istri sekarang kayak gitu. Berarti harus taat sama suami, berarti harus siap punya anak, berarti harus siap ini kayak gitu. Semacam sih. Kayak gitu. Jadinya dia kayak enggak. Terus mungkin bisa muncul kayak alter ego atau apa gitu loh untuk melindungi dari situ. Mungkin alter ego atau dia sendiri kayak ke-trigger setiap ada orang ngomongin istri gitu. Jadi lebih baik dia menenangkan diri dengan bilang pacar gitu. Jadi biar lebih tenang aja gitu. Aduh, kasihan. Ini ada komen nih. Hal ini sih bisa seserius masalah fisik atau cara ngatasin sesuatu yang dia lakukan. Bisa jadi tentang masalah biaya pernikahan atau postpartum pernikahan. Jelas banget ini tuh permasalahan yang serius kalau dia bener-bener sampai menyangkal itu. Tapi ada banyak wanita yang ngabisin waktu dalam hidupnya buat ngerencanain pernikahan yang sempurna, perfect wedding, yang mana saat itu udah selesai kadang muncul kecemasan dan depresi yang sama kayak yang dirasain beberapa atlet gitu loh abis menang emas di Olimpiade. Ini udah berakhir, that's it. Kamu ngelakuin itu sekali dan hal itu gak akan terjadi lagi. Nah, cara istrimu buat nyangkal itu emang aneh sih, dan mungkin ada masalah yang mendasari itu. Tapi sepertinya dia kesel aja karena acara pernikahan dan pestanya tuh udah selesai dan kalian masih harus ngebayar itu sampai sekarang. Nggak tahu sih hal itu atau dia selingkuh dan benar-benar membantah dan lebih milih buat percaya kalau dia selingkuh dari pacarnya doang daripada suaminya, nggak tahu lagi deh. Anjir. Kayak one thing led to another. Nggak tahu laginya bikin yang bikin kepikiran ya. Duh, overthinking jadinya. Gokil, ngeselin. Tapi kayak ngasih tahu ya mungkin dia tuh tikus atau gajah, nggak tahu deh, kayak gitu loh. Kayak lebar banget. Kalian aja bilang kayak enggak kok itu baik-baik aja, tapi mungkin juga dia itu ada tendensi suicidal. Enggak bisa kayak gitu. Benar-benar terlalu luas spektrumnya. Udah kayak dukun aja ya biar kena. Bener gitu. Biar kena. Tapi emang kasihan kalau emang ternyata bener yang jadi problem adalah pencapaian. Itu sebenarnya logis juga sih karena masuk banyak cewek yang sebenarnya kayak gitu. Kayak kita dari kecil kan selalu dicekokin sama the wedding kayak gitu kan, kayak princess tuh akhirnya bahagia setelah ketemu prince. Terus mereka akhirnya ngadain wedding di castle yang semua rakyat dalam negara itu tuh ngerayain kayak gitu. Kayak this is my one and only day that is ever matter in my entire life kayak gitu loh. Iya. Ada sih orang-orang emang bakal jadi kayak gitu. Soalnya emang advertisingnya benar-benar bagus ya soal pernikahan itu ya. Seolah-olah setelah kamu masuk ke pernikahan itu udah garis finish. Padahal kamu bakal dijanjikan happily ever after, forever and ever. Mungkin sih kalau kamu nikahnya sama prince ya, kalau kamu nikah sama anak raja gitu, terus kamu awalnya tuh hidup miskin terus nikah sama anak raja, pasti rasanya kayak wah happily ever after gitu kan. Tapi kan ternyata mayoritas kita nggak bakal menikahi anak raja, mayoritas kita nggak bakal menikahi tuan putri, kita bakal nikahin yang orang-orang yang tepuk tanganin tuan putri waktu tuan putrinya nikah, kayak gitu kan. Sebagai rakyat yang ikut cheering aja kan di pinggiran yang bahkan nggak masuk ke frame gambar. Bukan gitu. Berarti less matter ya, cuman ya realistis aja gitu bahwa jangan ekspektasi kalau kamu habis nikah hidupmu tuh bakal jadi kayak princess gitu. Karena ini literally ada kan teman kita yang kayak gitu yang ngerasa aku udah nikah berarti suamiku kan yang kerja, aku udah pensiun, aku udah tinggal nikmatin gaji dari dia aja kayak gitu. Padahal kan nggak sesimpel itu. Ya oke, kamu boleh jadi ibu rumah tangga, tapi ya kamu jadinya harus bertanggung jawab atas semua kebutuhan di rumah tangga dong. Nggak fair lah masa suaminya udah kerja pulang-pulang rumah masih kotor kayak gitu kan, atau anak nggak dimandiin atau apa semacam kayak gitu kan, nggak fair. Semua harus megang komitmen mereka di masing-masing kayak gitu kan. Jadi IRT pun tanggung jawabnya sangat yang berat. Suaminya harus bisa provide
gitu kan, sesuai kebutuhan. Yang istrinya itu ya harus bisa menjalankan kewajibannya dia kayak gitu kan. End of her bargain juga Ya, kan. end of her bargain. Ya either way, sebenarnya sebagai suami dan istri itu ya emang bisa dibahas di awal dari sebelum, atau ya dari common sense aja sih. Tapi tetap komunikasi itu yang terbaik kan, buat ngasih tahu, buat benerin ekspektasi juga, biar nggak expect kayak kalau nikah berarti gajimu semua buat aku, semacam kayak gitu kan, kayak preman gak sih kalau kayak gitu. Uang suami, uang istri. Uang istri. uang. Suami nggak boleh nanya. Kenapa ya bikin kayak gitu? Karena kalau ditanya bingung sendiri ya. Kok uangnya habis? Enggak tahu gimana. Kalau gitu sih sebenarnya aslinya aku ngerasanya. Entah kenapa aku ngerasanya ada orang-orang yang nggak bisa bertanggung jawab atas kewajiban yang dikasihin ke mereka juga kayak gitu. Ya nggak mau held accountable juga. Oke, ini aku kasih nih semua gajiku deh misalnya 100 juta gitu. Terus tanya, ada bisa ditabung nggak? Ya nggak ada. Terus uangnya dipakai apa aja? Ya nggak tahu. Ya banyak kebutuhan, ya pokoknya banyak. Gitu. Kamu tuh udah nuduh ya. Gitu. Aku tuh bukan beli barang-barang nggak penting. Tas Gucci tuh penting banget. Kalau enggak aku mati. Mati dari pergaulan. Tapi yang ini juga bagusnya sih orang Indo itu banyak juga yang sadar kalau pernikahan tuh ya gitu, selamat menempuh hidup baru kayak gitu kan. Yang harus dipikirin juga itu aslinya baru bukan berarti lebih baik gitu loh. Iya benar ya, cuma baru aja gitu ya. Kadang-kadang aku juga kayak logis. gitu, kayak beli sepatu baru, tapi itu aslinya downgrade dari sepatu aku tahun lalu. Iya. Gitu. Atau malah sepatu kamu yang kemarin emang udah jelek, tapi nyaman banget di kaki. Iya. Yang ini emang baru nih, tapi bikin kakimu lecet-lecet kayak iya. gitu kan, juga banyak yang kayak gitu ya. Dan begitu juga pernikahan ya, kelihatannya lebih bagus karena lebih rame, dapat keluarga baru. Tapi sebenarnya kamu masuk ke situ tuh kamu bakal lecet-lecet kayak gitu. Iya. Bukan berarti bakal lebih mudah gitu. Mungkin ada yang lebih mudah. Pasti sih ada. Pasti ada kan. Cuman ya kamu belum tentu di situ. Iya benar, karena setiap orang kan jalannya beda-beda. Oke. Oke, I think that's all for today. Bye bye.